perjuangan Islam tanpa peran pemuda itu akan mandul gitu. Padahal kalau kita memang persis kembali kepada Al-Quran Sunnah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khawfu 'alaihim, harusnya takut nih kalau kemudian di belakang itu generasi yang lemah, harusnya dipersiapkan. Nah, persiapan itu adalah secara pribadi kita membekali iman pada diri kita, membekali ilmu pada diri kita, memberikan uswah pada kita, kemudian merangkul para pemuda. Insya Allah akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan saleh, amal-amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali siaran, kembali rekaman dalam channel YouTube Al-Haqqah TV yang semoga bisa bermanfaat bagi umat. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita bersama Al-Ustadz Hikmat Gumilar sebagai aktivis dakwah di Cikijing, Cingambol. Betul. Di Majalengka tempatnya. Yang Ana lihat, beliau adalah dai yang semangat dalam berdakwah di wadah organisasi Persatuan Islam. Melihat dari semangat pemuda sekarang yang ada di Majalengka, saya lihat di beberapa media termasuk di Instagram dan Facebook, ada perkembangan pemuda ya Ustaz. Alhamdulillah Yang semangat untuk belajar ilmu agama dan berbarengan ya, berjamiah, mengkaji ilmu dan juga berdakwah. Ana mau tanya, apa yang menjadi dorongan kuat untuk Ustadz sehingga yang Ana lihat itu di Persis itu begitu kayak ada apa gitu yang diharapkan Ustadz, dorongan dan apa tujuan, dorongan dan harapan ya dari dakwah Ustadz di Persatuan Islam ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini juga saya bisa bertemu dengan sahabat saya Ustadz Firdi, termasuk salah satu penggiat dakwah, wabil khusus penggiat dakwah pendidikan anak melalui Al-Quran, Tauhid dan sebagainya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, keluarga dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamiah Persis sebagaimana kita ketahui diantaranya adalah berdakwah melalui Al-Quran dan Sunnah, dan hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun. Di sana disampaikan hendaklah ada umat yang mengajak, yad'una ilal khair ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, yad'una ilal khair, adalah bermakna berdakwah
ilal Quran was sunnah. Jadi beliau sendiri yang menyampaikan makna dari yad'una ilal khair, mengajak berdakwah kepada Al-Quran dan sunnah. Hal ini dimaktub dalam kitab tafsir Ibnu Hatim Ar-Razi, dan kemudian disampaikanlah pernyataan Nabi Muhammad SAW. Nah, Jamiah Persis ini ya, sejatinya adalah melaksanakan dakwah sebagaimana dakwah Rasulullah SAW dari berbagai aspek kehidupan, dari aspek akidah, dari aspek ibadah, dari aspek muamalah. Yang mana kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau mendakwahkan akidah, beliau mendakwahkan juga bagaimana beribadah yang baik dan benar. Namun beliau pun menurut sejarah tergambar bagaimana muamalah yang baik dengan masyarakat, di tengah masyarakat. Artinya ketika beliau berdakwah dengan ma'ruf, itu diantaranya. Sebagaimana banyak kisah-kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika akan beribadah, banyak halangan, ya, halangan dari kafir Quraisy, tapi justru Nabi Muhammad SAW melakukan kebaikan ketika orang yang selalu menghalang-halanginya itu mendapat musibah gitu. Artinya ketika berdakwah kita mengajak, itu sifatnya adalah merangkul. Persis gitu, wabil khusus di Majalengka ingin mencoba kemudian dakwah apa yang dilakukan Rasul, benar-benar kita melakukan dakwah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita menerapkan secara pribadi amaliyah-amaliyah sunnah, dan juga bagaimana kemudian kita mendakwahkan sunnah-sunnah tersebut di tengah masyarakat. Artinya kita berdakwah berusaha dari berbagai aspek. Ya. Nah, wabil khusus di aspek pemuda yang saya pahami adalah Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat-sangat berjiwa pendidik, sehingga para pemuda memiliki akidah yang sangat luar biasa. Dan hal itu dilakukan bukan di tempat kajian kadangnya. Bagaimana Rasulullah ketika naik unta bersama sahabat Ibnu Abbas, gitu kan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, jagalah aturan Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Terus kemudian menyampaikan tidak ada sesuatu manfaat, tidak akan ada manfaat yang datang kepadamu walaupun manusia berkumpul untuk memberikan manfaat padamu, tapi Allah menakdirkan keburukan untukmu, maka pada waktu itu kamu tidak akan mendapatkan manfaat. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki kebaikan, dan kata Rasul kepada Ibnu Abbas, menghendaki kebaikan walaupun manusia berkumpul untuk merencanakan keburukan buat kamu, maka tidak akan terjadi. Nah, ini nasihat itu tidak disampaikan di forum kajian saja. Artinya apa? Bahwa pendidikan pemuda ini adalah pendidikan pengasuhan gitu. Ketika ingin memiliki para pemuda yang hebat, maka Rasulullah membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di kajian. Kajian sangat terbatas lah. Saya lihat dakwah Rasul kepada para pemuda itu bukan di sana gitu. Ya, memang ada beberapa hadis yang Rasul membina para sahabat secara umum, sebetulnya bukan hanya pemuda di kajian, tapi justru paling besar Rasulullah itu mendidik akidah ketika sedang duduk, ketika berkendaraan. Nah, itu diantaranya akhlak Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah memberikan contoh yang baik. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai sosok sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja, ya, pemuda. Karena apa ya? Karena beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melihat Rasul salat gitu. Maka ada sosok contoh gitu. Nah, bagaimana membina para pemuda ini mencintai Islam? Kita harus sebagai lebih khusus para pemuda dan juga dari kalangan tua, sebetulnya di kalangan Persis, itu harus bersikap sebagaimana Rasulullah membimbing para pemuda gitu. Bagaimana mengerahkan pemuda gitu.
Karena pemuda ini luar biasa gitu. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum itu menciptakan itu dari min dhaifin gitu. Dari yang lemah kemudian menjadi kuwatan, menjadi kekuatan. Nah, fase kekuatan ini adalah para ahli mufassir menyebutkan adalah masa pemuda gitu. Kalau kita melihat dari konteks bahasanya, kekuatan itu kan isim nakir, artinya luas, sifat kekuatannya luas, artinya dari aspek intelektual, dari aspek fisik gitu kan. Bagaimana kemudian Raja Talut digambarkan oleh Allah seorang pemuda yang mampu mengalahkan Raja Jalut, itu kan digambarkan itu wazadahu bastotal fil ilm wal jism gitu. Dan itu dimiliki oleh pemuda. Dan apabila kita tidak memanfaatkan potensi ini gitu. Bahkan saya menukil perkataan di pembukaan Kia ya, Qanun Asasi di Pemuda, perjuangan Islam tanpa peran pemuda itu akan mandul gitu. Padahal kalau kita memang persis kembali kepada Al-Quran Sunnah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, harusnya takut nih kalau kemudian di belakang itu generasi yang lemah, harusnya dipersiapkan. Nah, persiapan itu adalah secara pribadi kita membekali iman pada diri kita, membekali ilmu pada diri kita, memberikan uswah pada kita, kemudian merangkul para pemuda. Insya Allah akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat dalam membela Islam. Demikian kira-kira gitu.